Curhat sekaligus berbagi tips cara ngatasi penyakit asam lambung kakak teteh. Silahkan disimak yang pro, silahkan disimak sampai habis, semoga ada manfaatnya. Yang kontra, mohon izin, saya hanya sekedar berbagi edukasi saja, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Penyakit asam lambung itu kakak teteh rasanya sakitnya di kepala di sini. Kepala kita rasanya mau lepas, kayak ada yang narik. Badan gemeteran, lemes. Di samping kita dituntut untuk bekerja aktivitas sehari-hari, kita berjuang menahan badan yang rasanya sangat gemeteran, lemes, dan juga puyeng di kepala ini guys. Kita berobat ke dokter itu harus penting, karena dokter itu tahu cara ngatasi penyakit di tubuh kita. Medis lah istilahnya, perlu ke dokter itu guys. Tapi yang paling penting guys, kita juga harus ikhtiar sendiri. Caranya bagaimana? Pantangan makanan itu yang perlu diperhatikan guys, karena dari makanan itu sumbernya penyakit yang kambuh di diri kita. Walaupun kita udah berobat ke dokter, badan kita udah sembuh, kalau pantangan makanannya dilabrak terus, diterabas terus. Pengalaman saya 7 bulan waktu tahun 2019, 7 bulan saya menderita penyakit itu. Udah sembuh kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Setelah saya pikir-pikir, oh ternyata asam lambung itu kan lukanya di perut, diisi lambung, diisi makanan kita, bentuknya kayak koreng gitulah. Ternyata itu dampak dari makanan kita guys. Kalau kita tidak memperhatikan pantangan makanan itu sulit sembuh. Yang ke satu, kita hindari makanan yang pedas-pedas. Yang kedua, kita hindari makanan buah-buah yang asam-asam. Yang ketiga, kita hindarilah makanan es-es dulu kalau selagi kambuh. Tapi kalau udah sembuh silakan bebas. Minimal kita lakukan 2 minggu guys. 2 minggu, tapi alhamdulillah saya 10 hari udah sembuh bebas. Yang tadinya pantangan itu udah enggak pantangan lagi. Kita enggak pantangan lagi kalau udah sembuh guys. Hindari makanan coklat, hindari makan yang gurih-gurih dulu, minimal 2 minggu lah. Insya Allah kita akan sembuh. Rasanya kalau sembuh kan kita fit lagi, bekerja seperti biasa lagi. Tapi kalau kita pangkat tangannya nggak diperhatiin, rasanya gimana gitu. Asam lambung itu kalau lagi kambuh guys, jangankan kita makan nasi, makan makanan yang enak-enak seperti roti atau yang lainnya itu rasanya sulit ketelan. Apalagi kita makan nasi, baru juga kesini udah rasanya mual banget. Apalagi dipaksain mau ketelan, udah masuk bisa keluar lagi. Kalau caranya untuk menghindari mual guys, minimal kita makan buah pepaya dulu, segerintil aja dulu, atau satu suap atau satu iris. Yang penting kita makan pepaya aja dulu semampunya kita, baru kita makan nasi. Nah di situ kita nggak mual. Pengalaman saya seperti itu. Sebelum makan nasi makan dulu pepaya, habis makan pepaya baru makan nasi. Makan nasi biasanya kan langsung mual itu, jangan langsung banyak-banyak, minimal 1 sendok atau 2 sendok. 2 menit atau 3 menit berikutnya makan lagi, terus dan terus begitu. Karena dampak gemeteran badan kita itu seperti itu guys, karena kurang masuknya makanan ke perut kita, efek dari mual itu tadi. Usahakan minum airnya jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, minimal hangat lah, agak hangetan kita minumnya itu. Makan makanan nggak boleh harus panas, minimal makanan yang udah adem. Jangan maksain makanan masih panas langsung dimakan, jangan. Itu dampaknya langsung terasa banget itu ke lambung guys. Sehabis makan jangan langsung berbaring ini ya, jangan langsung berbaring ini. Minimal kita ada sandaran agak gini badan kita, agak gini, jangan gini. Kalau gini biasanya langsung mual, kalau habis makan langsung kemuntahin lagi itu guys. Minimal ada sandaran kita begini. Kalau makan nasi jangan makan nasi yang keras-keras, makan nasinya yang banyak lah, minimal bubur lah. Kalau makan bubur itu juga kalau di kambuh jangan dimakan buburnya,
minimal makan nasi bulurnya aja dulu. Tapi kalau udah sembuh silakan bebas. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya guys. Saya bukan dokter dan juga bukan ahli kesehatan guys, tapi ini pengalaman saya pribadi. Saya berbagi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Silahkan di share, di like, di komen, dari bagian kepada yang lain. Informasi ini mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.